Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube kami. Di video kali ini, saya mau buat cemilan dari tepung ketan putih yang rasanya super gurih dan buatnya mudah. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 500 gram tepung ketan putih setara dengan 50 sendok makan, 200 gram gula halus setara dengan 14 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Supaya lebih gurih, tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 butir telur berukuran sedang. Kemudian tambahkan 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan, 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Kemudian aduk-aduk menggunakan tangan, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan air secukupnya. Kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lanjut kita uleni, kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Penambahan air harus dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda dan telur yang kita gunakan ukurannya juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi untuk setiap resep takaran airnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk adonan saya ini saya memerlukan 11 sendok makan air ya. Setelah 11 sendok makan air masuk, ini adonannya sudah pas, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Selanjutnya masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan spuit. Untuk jenis spuitnya sesuaikan dengan selera masing-masing atau gunakan yang ada di rumah. Kemudian siapkan satu buah plastik segitiga, lalu potong ujungnya. Kemudian masukkan spuitnya. Setelah itu ambil satu adonan, lalu gunting ujungnya, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga yang ada spuitnya. Selanjutnya di dalam panci atau teflon, hangatkan minyak menggunakan api kecil. Setelah minyaknya hangat, lalu masukkan adonan dengan cara seperti ini. Pastikan minyaknya masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Tujuan adonan dicetak saat minyak masih dalam keadaan hangat, supaya nanti kuenya ini matangnya merata dan tidak ada yang gosong. Karena saat mencetak butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Setelah sebagian adonan ada di dalam penggorengan, lanjut kita masak menggunakan api kecil, biarkan dulu sampai mengapung atau kokoh. Setelah adonannya mengapung atau mulai kokoh seperti ini, lalu kita aduk-aduk, kita goreng menggunakan api kecil. Pastikan digoreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata, tidak gampang gosong dan matang sampai ke dalam ya teman-teman. Setelah berwarna kuning kecoklatan, ini kuenya sudah matang, kemudian angkat lalu tiriskan. Nah, untuk penggorengan berikutnya, matikan api kompornya, lalu biarkan dulu sekitar 5 menit sampai panasnya berkurang. Setelah panasnya mulai berkurang, lalu kita cetak. Nah, di tahap ini saya cetak langsung menggunakan spuit, tidak menggunakan segitiga. Cara ini lebih praktis dan cepat ya teman-teman. Saat mencetak atau menggoreng adonan seperti ini, kita goreng atau kita cetak secukupnya saja. Karena kalau terlalu banyak di dalam penggorengan akan rawan hancur dan tidak akan mengembang dengan sempurna. Dan ingat, ini apinya masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Setelah sebagian adonan ada di dalam penggorengan seperti ini, kemudian nyalakan kompor menggunakan api kecil. Lanjut kita masak tetap menggunakan api kecil. Kita tunggu sampai adonannya mengembang atau kokoh. Setelah adonannya mengembang atau kokoh, lalu kita bolak-balik, kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Sebelum adonannya kokoh atau mengembang, jangan diaduk-aduk atau dibolak-balik karena rawan hancur ya teman-teman.
Setelah berwarna kuning kecoklatan, ini kuenya sudah matang, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Nah, ini dia cemilan dari tepung ketan putihnya sudah jadi. Cemilan ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya kriuk, renyah banget, gurih, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget buat isi toples lebaran, dan ini harus dicoba. Supaya kriuk dan renyahnya awet setelah dingin, langsung simpan di dalam toples ya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.